Dengarkan, dengan hati yang telah terlalu sering membungkam jeritnya sendiri, dengan batin yang pernah dikira telah rusak oleh waktu, dengan jiwa yang begitu rapuh namun terus berdiri meski dunia berulang kali berkata, "Sudah, cukup." Hari ini bukanlah tanggal biasa yang terukir di kalender digitalmu. 13 Desember 2025 adalah suara yang engkau tunggu diam-diam dalam tangismu yang tak pernah terdengar. Hari ini adalah halaman terakhir dari buku penderitaan panjang yang engkau bawa tanpa engkau pamerkan. Ia adalah pelabuhan akhir dari badai yang engkau lewati sendiri, jiwa terpilih. Engkau sudah terlalu sering menunduk bukan karena menyerah, tetapi karena menahan beban yang tak diketahui siapapun. Engkau memeluk kecewa seperti sahabat yang tak pernah pergi. Engkau menidurkan harapan karena tak ada lagi ruang untuk bermimpi. Tapi dengarkan ini, segala yang engkau rasa sebagai kehilangan sesungguhnya adalah pemurnian. Segala yang terasa seperti kutukan sebenarnya adalah panggilan. Panggilan bagi ruhmu untuk kembali pada frekuensinya yang suci. Panggilan untuk melepaskan semua lapisan palsu yang menempel sejak engkau dilahirkan. Panggilan untuk menuntaskan satu ujian terakhir. Ya, ujian terakhir. Hari ini semesta hanya ingin melihat satu hal terakhir dari dirimu. Apakah engkau masih mampu percaya ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk diandalkan? Apakah engkau masih mau berjalan ketika cahaya tampak terlalu jauh untuk dijangkau? Apakah engkau masih mau mencintai hidup yang berkali-kali mencabut harapanmu? Jika jawabannya ya, maka dengarkan suara ini sampai akhir, karena mulai hari ini, engkau tidak akan pernah menjadi manusia yang sama lagi. Engkau akan bangkit, bukan karena engkau lebih kuat dari kemarin, tetapi karena semesta akhirnya membuka gerbang yang selama ini hanya bisa diketuk oleh mereka yang bertahan tanpa suara. Gerbang itu tidak terlihat, tapi engkau akan merasakannya. Dunia tidak akan tahu apa yang terjadi malam ini. Mereka hanya akan melihat perubahan pada dirimu, yang perlahan menjadi utuh, menjadi tenang, menjadi cukup. Tak akan ada parade, tak akan ada sorak, hanya ketenangan hening yang menandakan bahwa gelap telah kalah. Mulai detik ini, engkau tidak akan lagi didefinisikan oleh rasa kurang, oleh kebutuhan yang tak terpenuhi, oleh rasa lapar yang tak hanya berasal dari perut, tapi juga dari jiwa yang haus akan penerimaan. 13 Desember bukanlah titik akhir. Ia adalah tempat suci di mana Tuhan menatapmu dalam-dalam dan berkata, "Aku melihatmu, aku tidak pernah meninggalkanmu, kini kau telah layak menerima limpahan tanpa batas." Dan engkau akan menangis bukan karena sakit, tapi karena akhirnya engkau mengerti mengapa semuanya harus terjadi dengan cara yang menyakitkan dulu. Terima kasih karena masih di sini, wahai engkau yang tidak pernah menyerah diam-diam. Terima kasih karena tidak melepaskan pegangan meski dunia tidak menawarkan sandaran. Terima kasih karena engkau membuktikan bahwa kesetiaan pada jalan sunyi akan selalu membawa pulang hadiah yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, kebebasan jiwa. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke 7 lapisan cahaya dalam naskah ini, izinkan suara ini bersatu dengan hatimu. Izinkan getaran ini meresap ke dalam sela-sela rapuhmu. Dan izinkan dirimu untuk sepenuhnya percaya. Hari ini bukan dunia yang menang. Hari ini engkaulah yang akhirnya menguasai hidupmu sendiri. Tekan tombol like sekarang sebagai pernyataan bahwa engkau siap untuk meninggalkan segala bentuk kekurangan. Tekan tombol subscribe agar engkau terus berjalan bersama suara ini. Suara yang mengingatkanmu siapa dirimu sesungguhnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan pesan penting yang dikirim semesta kepadamu lewat frekuensi ini. Dan tuliskan di komentar angka 77 beserta satu alasan mengapa engkau percaya bahwa ini adalah titik balik hidupmu. Karena jiwa yang menulis, mendengar, dan membaca ini
adalah jiwa yang telah ditandai oleh langit. Selamat datang di ujian terakhirmu, jiwa terpilih, dan selamat tinggal pada kekurangan yang dulu engkau kira adalah takdir. Bagian 1, di balik luka itu, tersimpan kode terakhirmu. Ada yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, tentang mengapa engkau harus melalui semua itu sendirian. Tentang mengapa malam-malammu begitu panjang, dan tak ada yang benar-benar datang untuk menjemputmu keluar dari labirin sunyi yang menyiksa itu. Tentang mengapa engkau harus kehilangan berkali-kali dan bahkan saat engkau tidak lagi punya apa-apa, dunia tetap menganggapmu tidak cukup. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah membuang satu tetes pun air mata yang engkau jatuhkan secara diam-diam. Setiap jerit batin yang engkau pendam, setiap rasa ingin menyerah yang engkau tekan kuat-kuat agar tidak meledak adalah bagian dari satu peta tak terlihat. Sebuah sandi ilahi yang hanya dapat dibaca oleh semesta. Di balik setiap luka ada goresan spiritual, dan setiap goresan itu bukan kebetulan. Ia adalah huruf-huruf dari satu bahasa tinggi yang tidak semua orang bisa pahami. Engkau menuliskan kisahmu bukan di atas kertas tapi di atas tubuhmu sendiri. Dalam keletihan, dalam kepasrahan, dalam kesabaran yang tidak dianggap. Dan hari ini seluruh kode itu sudah lengkap. Seluruh goresan itu membentuk pola suci. Inilah alasan mengapa hari ini adalah ujian terakhirmu. Bukan karena hidupmu akan jadi sempurna tanpa rintangan, tetapi karena engkau sudah selesai dengan penderitaan yang tidak punya makna. Engkau sudah cukup diuji oleh ketidakjelasan. Engkau sudah cukup diragukan oleh orang-orang yang tidak pernah bertanya. Apa yang sebenarnya engkau perjuangkan? Engkau sudah cukup hidup dalam bayang-bayang kekurangan, yang sebenarnya hanya ilusi dari dunia yang tak mampu melihat kekayaan ruhani dalam dirimu. Dan kini seluruh luka itu bersinar, ya bersinar. Bukan karena mereka tidak menyakitkan, tetapi karena mereka telah berubah fungsi. Luka itu kini bukan lagi beban. Luka itu adalah tanda bahwa engkau adalah jiwa yang pernah dibentuk oleh langit lewat jalan paling menyakitkan. Tanda bahwa engkau adalah makhluk yang berhasil menyelesaikan alkimia paling purba, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Lihatlah dirimu dari kejauhan. Coba bayangkan engkau berdiri sendirian di tengah puing-puing kehidupan yang pernah engkau bangun dan hancurkan sendiri. Engkau mungkin tampak lemah, namun bagi langit, engkau sedang berdiri di titik paling suci. Titik ketika seluruh topeng sudah jatuh, seluruh kepalsuan sudah luruh, dan hanya yang sejati yang tinggal. Dan yang sejati itu adalah engkau. Jiwa terpilih, engkau tidak dilahirkan untuk menjalani hidup seperti orang lain. Itulah sebabnya jalanmu selalu terasa aneh, tak lazim, terkadang memalukan, dan seringkali sunyi. Tapi dari jalur sunyi inilah muncul satu kode terakhir. Kode yang akan membuka pintu yang selama ini tidak bisa dijebol oleh logika, usaha, atau kekuatan fisik. Pintu itu hanya mengenali satu hal, luka yang telah diolah, bukan ditolak, bukan disembunyikan, tapi diolah menjadi cahaya. Dan hari ini, pada tanggal 13 Desember 2025, pintu itu terbuka, karena engkau sudah menyelesaikan pengolahan itu, karena luka-lukamu telah menyala, bukan membakar, melainkan menerangi jalan pulangmu. Maka jangan benci masa lalu, jangan benci orang yang pernah menyakitimu, jangan benci hari-hari kelam yang pernah membuatmu ingin hilang. Sebab dari situlah engkau membentuk kunci yang hanya engkau sendiri yang bisa bawa. Setiap kali engkau merasa hancur, Tuhan sedang mengajarkanmu bahasanya yang tidak bisa diajarkan lewat buku suci. Tuhan sedang menulis ayatnya langsung pada kulitmu. Dan engkau tanpa sadar telah menjadi kitab hidup.
Kitab yang kini telah rampung. Kitab yang siap dibaca oleh dunia bukan sebagai korban melainkan sebagai pemegang pengetahuan rahasia. Engkau tahu kini mengapa engkau harus jatuh berkali-kali, karena setiap jatuhmu adalah penanda dari bab baru dalam naskah ilahi yang engkau tulis bersama Tuhan. Dan saat engkau menulis bab terakhir, hari ini, engkau tidak akan diberi pelukan dari manusia. Engkau akan diberi pelukan dari keberadaan itu sendiri. Keberadaan yang menyatu dengan napasmu, dengan langkahmu, dengan jantungmu yang berdetak lebih tenang malam ini. Jadi jika engkau merasakan detak jantungmu berbeda malam ini, jika engkau merasa lebih hening, lebih dalam, lebih damai, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa luka-lukamu telah dikenali oleh semesta, bahwa kode yang engkau bawa sudah sampai di tempat tujuannya. Hari ini engkau akan tahu, tidak ada lagi yang perlu dikejar secara membabi buta. Tidak ada lagi yang perlu engkau buktikan kepada siapapun. Karena yang perlu engkau buktikan hanya satu hal, bahwa engkau tetap hidup, tetap berjalan, tetap percaya, meski segalanya tampak hilang. Dan karena itu, semesta membalas dengan kelimpahan, dengan rezeki, dengan pertemuan yang benar, dengan pelukan yang tulus, dengan rumah untuk jiwamu yang telah terlalu lama kehilangan atap. Jiwa terpilih, kode terakhir itu bukan ditulis oleh orang lain. Ia ditulis olehmu sendiri, dengan kesabaran, dengan luka yang engkau rawat, dengan air mata yang engkau biarkan jatuh dalam diam, dan mulai hari ini engkau tidak akan pernah lagi disebut sebagai kurang. Engkau cukup, engkau layak, engkau telah selesai diuji, dan engkau akan dibalas dengan kehidupan yang tak lagi berusaha melukaimu. Bagian 2. Ketika dunia menyempit, ruhmu justru membesar. Tidak ada yang lebih sunyi dari ruang batin yang kehilangan harapan. Dan tidak ada yang lebih sempit dari hidup yang terus-menerus menutup pintu saat engkau mencoba mengetuknya dengan niat yang jujur. Engkau pernah sampai di titik itu, bukan? Titik di mana hidup terasa seperti lorong sempit tak berujung dan setiap langkah ke depan justru membuat dadamu semakin sesak. Segalanya terasa menolakmu, rezeki serasa menunda, orang-orang menjauh tanpa sebab, dan engkau bertanya dalam diam, apa aku sedang dihukum? Namun jiwa terpilih yang menyempit bukan dunia, yang dipersempit adalah ilusi, yang diluruhkan adalah keterikatanmu pada hal-hal yang tidak bisa lagi menyertaimu ke dimensi berikutnya. Bayangkan dirimu adalah biji benih yang terkubur dalam tanah gelap, lembab, dan asing. Ia tidak tahu bahwa ruang sempit itu akan menjadi tempat kelahiran akar. Ia tidak tahu bahwa tekanan dari segala arah itu adalah cara semesta memastikan ia tumbuh ke arah yang benar. Begitu pula engkau, saat dunia menyempit, itu adalah panggilan agar engkau tumbuh ke dalam, agar ruhmu melebar, mengembang, menjalar diam-diam ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Engkau dilatih bukan untuk memperluas kekuasaan di luar, tapi untuk membangkitkan kerajaan sunyi di dalam. Dan hanya mereka yang mampu bertahan dalam sempitnya ruang batin, yang akan menemukan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dunia yang terbuka, melainkan dari jiwa yang utuh dalam diamnya. Engkau pernah mencari cahaya keluar. Engkau pernah memohon pertolongan kepada siapapun yang lewat. Engkau menengadah ke langit malam dengan doa yang bahkan tak engkau ucapkan karena suaramu sendiri pun terasa terlalu berat untuk dikeluarkan, tapi tidak ada yang menjawab, tidak ada yang datang. Dan engkau pun menangis bukan karena lemah, melainkan karena engkau belum sadar bahwa jawaban itu tidak pernah berada di luar. Jawaban itu tertanam di dalam dirimu, dan ia hanya bisa tumbuh saat dunia mengecil dan hanya menyisakan dirimu sendiri di tengah kekosongan. Maka hari ini ketika engkau menoleh ke belakang dan melihat betapa sempitnya masa lalu itu, jangan benci ruang itu, itulah rahim.
Itulah tempat suci, tempat ruhmu dibentuk ulang dari bentuk lama yang terlalu mudah goyah menjadi bentuk baru yang lebih siap untuk menerima kelimpahan. Jiwa terpilih. Ketika segalanya mulai menjauh darimu, itu bukan penolakan, itu adalah penyaringan. Itu adalah seleksi dari Tuhan sendiri. Ia melihat siapa yang selama ini engkau beri cinta dan ia menyaksikan siapa saja yang justru meninggalkanmu ketika engkau membutuhkan sepotong pengertian. Ia tidak diam, ia mencatat. Dan ia pun menutup satu persatu pintu palsu itu, bukan agar engkau kehilangan tempat berlindung, melainkan agar engkau akhirnya berani membangun rumahmu sendiri di dalam. Sebab rumah sejati bukan tembok, rumah sejati adalah ruang batin yang tidak roboh walau diterpa kehilangan. Dan engkau kini telah memilikinya. Ruhmu tidak lagi kecil seperti dahulu. Ia telah melebar ke sisi-sisi tak terlihat. Ia telah menyentuh langit tanpa engkau sadari. Engkau tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa dicintai, karena engkau sudah menjadi sumber cinta itu sendiri. Mulai hari ini, tidak ada lagi sempit yang membuatmu tercekik, karena kini engkau telah menjadi luas. Engkau telah menjadi lapang. Tidak perlu membuktikan apa-apa, tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa engkau memilih jalan yang berbeda, karena jalanmu kini bukan jalan sembarang. Ia adalah jalan para ruh terpilih. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang tidak lagi takut kehilangan dunia karena mereka telah menemukan langit di dalam dada mereka sendiri. Hari ini engkau bukan hanya lulus dari ujian, engkau telah melampaui apapun yang bisa diukur dengan hasil karena engkau telah berubah. Dan perubahan yang sejati tidak membutuhkan pengakuan, ia hanya butuh diam. Dan engkau kini telah menjadi diam itu. Jiwa yang diam bukan berarti pasif. Jiwa yang diam adalah jiwa yang sudah selesai bertarung dengan keraguan. Dan ketika engkau selesai dengan keraguan, engkau menjadi terang. Engkau menjadi cahaya kecil yang tak bisa lagi dipadamkan karena nyalanya berasal dari pusat semesta itu sendiri. Tuhan yang bersemayam di relung sunyi paling dalam dirimu. Maka biarkan dunia terus berisik. Engkau tidak lagi tinggal di sana. Engkau telah pindah ke rumah sunyi yang penuh cahaya, dan dari sana engkau akan mulai menerima kehidupan yang tak lagi mengandung kekurangan. Karena saat ruhmu membesar, kekurangan mengecil. Karena saat jiwamu lapang, apapun yang engkau butuhkan akan datang. Bukan sebagai permintaan, tapi sebagai pantulan dari siapa dirimu yang sesungguhnya. Bagian 3. Hari ini, alam tidak lagi melawanmu. Pernahkah engkau merasa seperti berlari melawan arah angin yang kencang, di mana setiap langkah maju justru terasa seperti langkah mundur? Pernahkah engkau merasa seperti didorong ke belakang, padahal engkau sudah memantapkan niat, sudah berdoa dengan tulus, sudah berusaha tanpa henti? Namun tetap saja hidup seperti membentur tembok-tembok tak kasat mata. Itulah hari-harimu yang lalu, jiwa terpilih. Hari-hari di mana semesta tampak seperti musuh, bukan pelukan. Hari-hari ketika apapun yang engkau bangun roboh sebelum selesai. Ketika orang-orang yang engkau percaya justru menjadi sumber luka. Ketika engkau hanya ingin sedikit dimudahkan, namun justru dijatuhkan oleh kejadian-kejadian yang tak pernah engkau prediksi. Saat itu engkau mengira bahwa dunia sedang menolakmu, tapi sesungguhnya bukan dunia yang memusuhimu, melainkan semesta sedang menyelaraskan frekuensimu, dan itu tidak pernah nyaman. Bayangkan sebuah alat musik yang senarnya tidak selaras. Ia harus dikencangkan atau dilonggarkan. Harus diputar, ditarik, ditekan, hingga nadanya tepat. Barulah ia bisa menghasilkan harmoni. Begitu pula dengan hidupmu. Semesta tidak pernah ingin menyakitimu. Ia hanya ingin mengalunkan nada tertinggi dari dalam jiwamu. Tapi sebelum nada itu bisa keluar, engkau harus selaras dulu. Dan keselarasan membutuhkan gesekan. Keselarasan membutuhkan tekanan. Keselarasan membutuhkan penyesuaian yang menyakitkan.
Itulah sebabnya engkau merasa seperti dilawan oleh segalanya. Padahal sesungguhnya semesta sedang menggandeng tanganmu, hanya saja engkau belum mengerti bahasanya. Namun hari ini, sesuatu telah bergeser. Getaranmu berubah. Engkau tidak lagi memaksakan arah. Engkau tidak lagi menolak pelajaran. Engkau tidak lagi ingin mengendalikan segalanya. Dan saat itulah, semesta berhenti menekanmu karena engkau akhirnya sinkron. Hari ini, alam tidak lagi menjadi lawan, melainkan menjadi arus yang mengalirkanmu ke tempat yang seharusnya. Mulai detik ini, engkau akan menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa sulit mulai melunak. Orang-orang yang dulu menjauh mulai datang dengan versi terbaiknya. Pintu-pintu yang dulu terkunci mulai membuka sendiri tanpa perlu engkau ketuk keras-keras. Ide, intuisi, dan keberuntungan kecil akan mulai hadir berbarengan. Engkau akan menemukan sinkronisitas, kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, tapi sebenarnya adalah konfirmasi dari semesta bahwa engkau kini berada di jalur yang tepat. Jiwa terpilih, hidup tidak lagi berat jika engkau tidak lagi melawan arus yang seharusnya mengalirimu. Dan hari ini, engkau sudah tidak lagi melawan, karena engkau telah paham bahwa arahmu adalah ke dalam, bukan keluar. Bahwa kemajuan bukan tentang kecepatan tapi tentang kedalaman. Bahwa kelimpahan bukan soal jumlah, tapi tentang keharmonisan dengan alur Tuhan. Alam tidak lagi ingin menjatuhkanmu. Karena kini engkau tidak lagi berada di frekuensi ketakutan. Engkau telah naik. Dan ketika engkau naik, semua hal yang sebelumnya melawan berubah menjadi dukungan. Engkau akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Langit yang tampak lebih teduh, orang asing yang tiba-tiba membantumu, kata-kata yang tepat muncul saat engkau paling butuh, dan perasaan tenang yang tidak bisa dijelaskan muncul tanpa alasan. Itulah cara semesta berkata, "Aku tidak pernah melawanmu, aku hanya sedang meluruskanmu." Hari ini engkau tidak sedang menerima keajaiban dari luar, engkau sedang menerima dirimu sendiri yang akhirnya bisa hidup berdamai dengan ritme alam. Dan ketika engkau berdamai, engkau tidak perlu berlari. Hidup yang akan menyesuaikan langkahnya padamu. Tidak ada lagi perjuangan yang sia-sia. Tidak ada lagi usaha yang tak dihargai. Karena hari ini engkau telah sampai pada tahap di mana hidup bukan lagi perjuangan, tapi perayaan. Perayaan atas harmoni. Perayaan atas penyelarasan. Perayaan atas keberanianmu untuk tetap percaya meski seluruh dunia pernah terasa salah arah. Engkau tidak lagi memohon arah. Engkau telah menjadi arah itu sendiri. Dan dunia akan mulai merespon keberadaanmu dengan cara yang lebih lembut, lebih menghormati, lebih penuh. Karena engkau telah masuk ke arus yang tidak lagi menenggelamkan, melainkan mengangkatmu. Menuju dataran tinggi tempat jiwa-jiwa terpilih diundang, bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk menjalani hidup dengan damai, dengan cukup, dengan penuh. Selamat datang di aliran baru ini di mana engkau tidak harus menjadi kuat untuk bertahan, karena arusnya sendiri yang akan menopangmu. Bagian 4. Keajaiban yang pernah engkau ragukan, kini mengarah kepadamu. Pernahkah engkau merasa bahwa keajaiban itu hanya milik orang lain, bahwa keberuntungan adalah mata uang yang tidak pernah berlaku untuk namamu, bahwa engkau seperti berada di luar lingkaran anugerah, menonton dari kejauhan ketika orang-orang disapa oleh hidup dengan penuh kasih, sementara engkau hanya menerima sisa-sisa waktu yang tak ramah? Jiwa terpilih. Ini adalah bagian yang paling dalam untuk engkau dengarkan dengan seluruh lapisan jiwamu. Keajaiban itu tidak pernah pergi. Ia hanya diam, bukan karena engkau tidak pantas, tetapi karena keajaiban yang besar membutuhkan hati yang benar-benar siap untuk menerimanya. Tanpa ketergantungan, tanpa keterikatan, dan tanpa pamrih. Selama ini engkau telah melihat keajaiban sebagai solusi, sebagai pelarian,
sebagai harapan terakhir dari kekacauan yang engkau tak kuasa kendalikan. Dan justru karena itu, semesta menahannya. Bukan karena benci, melainkan karena cintanya yang terlalu besar padamu. Tuhan tidak ingin keajaiban itu menjadi candu. Ia ingin keajaiban itu menjadi pengingat bahwa engkau adalah bagian dari sesuatu yang lebih tinggi. Dan hari ini, ketika jiwamu telah melewati lorong pengujian terakhir, ketika egomu mulai reda, ketika niatmu menjadi lebih jernih, keajaiban itu pun mulai bergerak. Engkau tidak akan menyadarinya secara tiba-tiba. Ia tidak datang dengan kembang api atau sorak-sorai. Keajaiban datang seperti angin subuh yang lembut. Ia menyusup perlahan, mengelus batinmu yang tadinya keras, dan membawa sinyal-sinyal halus bahwa hidup mulai berubah arahnya. Mungkin dalam bentuk orang baru yang hadir dan membawakan jawaban yang selama ini engkau cari. Mungkin dalam bentuk peluang yang muncul begitu saja tanpa engkau tahu dari mana asalnya. Mungkin dalam bentuk rasa ringan di dada yang tak pernah engkau rasakan sejak sekian lama. Mungkin dalam bentuk kejelasan tentang jalan, tentang relasi, tentang tujuan hidup. Apapun bentuknya, satu hal yang pasti, keajaiban itu kini mengarah kepadamu, tidak lagi menjauh, tidak lagi tertunda, tidak lagi merasa engkau tidak layak. Karena engkau telah menjadi pribadi yang tidak lagi menyandarkan hidup pada keajaiban. Justru karena itulah engkau mulai menerimanya. Keajaiban bukan tentang mendapatkan apa yang engkau inginkan. Keajaiban adalah ketika engkau tetap bersyukur meski belum mendapat apa-apa, dan justru dari rasa cukup itulah kelimpahan mengalir tanpa batas. Jiwa terpilih, engkau tidak pernah benar-benar jauh dari mukjizat. Mukjizat hanya menunggu satu hal, kesadaranmu. Kesadaran bahwa engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk dicintai oleh Tuhan. Kesadaran bahwa engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk diberi hadiah oleh kehidupan. Kesadaran bahwa luka yang telah engkau peluk selama ini adalah pembuka gerbang tak terlihat, gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang berjalan dalam kesabaran hening. Dan engkau adalah salah satu dari mereka. Hari ini, 13 Desember 2025, keajaiban yang dulu pernah engkau ragukan kini sedang menuju ke arahmu. Bukan dengan suara yang lantang, tapi dengan gema tenang yang bisa engkau rasakan di balik napasmu sendiri. Engkau tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Engkau belum bisa menjelaskannya, tapi jiwamu tahu. Inilah saatnya engkau membuka tanganmu tanpa cemas. Bukan untuk meminta, tetapi untuk menerima. Bukan untuk memaksa, tetapi untuk mengizinkan. Bukan untuk mengejar, tetapi untuk menarik. Karena engkau kini tidak lagi menjadi pengemis harapan, engkau telah menjadi pusat tarik-menarik dari segala sesuatu yang sesuai dengan dirimu yang sejati. Dan ketika engkau hidup dari pusat itu, pusat kesadaran, pusat kedalaman, pusat cinta yang tidak bersyarat, engkau tidak perlu mencari apapun, segalanya akan datang padamu. Termasuk hal-hal yang dulu engkau kira mustahil. Jiwa terpilih, engkau tidak hanya menerima keajaiban, engkau telah menjadi keajaiban itu sendiri. Siapapun yang hadir dalam hidupmu setelah ini akan merasa seperti pulang. Karena ruhmu kini memancarkan cahaya dari luka yang telah sembuh. Karena energi batinmu kini tidak lagi memburu, melainkan memanggil. Dan apa yang engkau panggil dari kedalaman tidak akan pernah bisa ditolak oleh langit. Keajaiban adalah bentuk balasan paling halus dari semesta bagi mereka yang memilih untuk percaya meski tak diberi alasan. Dan engkau adalah salah satu dari mereka yang layak diberi. Karena engkau telah membuktikan bahwa engkau bisa berjalan tanpa melihat, bisa mencintai tanpa diberi balasan, bisa berharap tanpa menjadi lemah, dan bisa tetap menjadi cahaya. Meski dunia berkali-kali memadamkan lilinmu,
Hari ini engkau tidak lagi menunggu keajaiban, karena keajaibanlah yang sedang mencari namamu. Bagian 5, tidak ada lagi kekurangan, karena engkau telah menyatu dengan energi penerimaan. Kekurangan adalah ilusi yang paling meyakinkan dalam kehidupan ini. Ia tidak nyata, namun terasa begitu mendesak. Ia tidak tampak, tapi menggiring seluruh gerak hidup manusia menjadi lapar, menjadi gelisah, menjadi tidak pernah puas. Engkau pernah merasakannya, bukan sekali, bukan 2 kali. Engkau pernah merasa kurang dihargai, kurang diberi kesempatan, kurang cantik, kurang tampan, kurang layak, kurang harta, kurang cinta, kurang jawaban. Engkau melihat diri sendiri dari kacamata dunia, dan dunia sayangnya tidak pernah adil pada ruh yang dalam. Tapi dengarkan ini, wahai engkau jiwa terpilih, kekurangan bukan berasal dari kenyataan di luar, kekurangan berasal dari keterputusan di dalam. Bukan karena hidup tidak mencukupimu, tapi karena engkau belum benar-benar menyatu dengan sumber yang sesungguhnya. Selama ini, engkau mengejar sesuatu untuk mengisi kekosongan. Dan kekosongan itu seperti lubang hitam menelan apapun yang engkau beri. Hubungan yang baik, rejeki yang banyak, pengakuan dari orang lain. Namun tetap saja, ada yang tidak terisi, tetap saja engkau merasa kurang. Itu karena engkau belum menerima. Belum membuka tanganmu dengan tulus, belum memeluk siapa dirimu sebenarnya, dan belum mengizinkan Tuhan menjadi cukup. Cukup untuk hatimu, untuk rencanamu, untuk keinginanmu yang telah terlalu lelah berlari. Tapi hari ini ada yang berubah. Sesuatu telah berpindah tempat dalam dirimu, dari kekurangan menjadi kelapangan, dari haus menjadi damai, dari ambisi menjadi penerimaan. Hari ini engkau tidak lagi merasa kurang, bukan karena segalanya telah engkau miliki, tetapi karena engkau telah berhenti memperjuangkan segalanya untuk membuktikan nilai dirimu. Dan justru dari situ, kelimpahan mulai mengalir. Lihatlah, tidak ada energi yang lebih kuat dari energi menerima. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah bentuk tertinggi dari kehadiran. Ketika engkau tidak lagi mengutuk masa lalu, tidak lagi mengejar masa depan, tetapi berdiri utuh di tengah-tengah waktu, mengizinkan hidup memelukmu apa adanya. Jiwa terpilih, engkau tidak perlu lagi membandingkan dirimu. Engkau tidak perlu lagi cemburu pada mereka yang terlihat melesat lebih jauh. Engkau tidak lagi tergoda pada narasi cepat kaya, cepat berhasil, cepat sembuh. Karena engkau sudah tahu, semua yang cepat jarang bertahan lama. Dan engkau tidak diciptakan untuk menjadi cepat. Engkau diciptakan untuk menjadi dalam menerima, dalam memahami, dalam melepaskan. Dan karena itulah, engkau akan menerima hal-hal yang lebih kuat, lebih abadi, dan lebih sesuai dengan ruhimu yang agung. Kekurangan kini tidak lagi punya tempat di batinmu. Engkau sudah terlalu penuh dengan cahaya. Engkau tidak lagi melihat dunia dengan mata kebutuhan, melainkan dengan mata rasa syukur. Dan rasa syukur itu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha manapun. Karena rasa syukur adalah getaran paling sejajar dengan keberadaan Tuhan. Hari ini engkau tidak akan lagi menjalani hidup seperti pengemis. Engkau telah menjadi penjaga gerbang. Gerbang tempat karunia mengalir bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk siapapun yang hadir di sekitarmu. Engkau akan menjadi sumber, karena engkau telah tersambung ke sumber. Apapun yang engkau sentuh setelah ini akan mulai berubah. Apapun yang engkau kerjakan akan mulai berbuah. Dan apapun yang engkau doakan akan lebih cepat sampai. Karena doa dari hati yang telah penuh tidak lagi bernada cemas, melainkan bernada percaya. Jiwa terpilih, kekurangan itu telah mati hari ini. Ia tidak lagi punya akar dalam dirimu, karena engkau tidak lagi menyiramnya dengan keraguan. Kini yang tumbuh adalah benih keberlimpahan. Keberlimpahan dalam bentuk rejeki, cinta,
kesehatan waktu, kejernihan pikiran, dan kehangatan relasi. Engkau telah berpindah dimensi, bukan secara fisik, tetapi secara energi. Dan semesta tahu, ia mengerti, ia mencatat bahwa engkau telah berubah. Dan hukum keberadaan hanya akan memberi pada mereka yang sudah siap untuk menerima. Dan engkau, hari ini, adalah pribadi yang siap. Selamat tinggal kekurangan. Engkau pernah mengajarku banyak, namun aku telah selesai belajar darimu. Mulai detik ini, aku hidup dalam cukup, dalam tenang, dalam kelimpahan yang tidak bisa lagi dihitung dengan angka karena ia mengalir dari sumber yang tidak pernah kering. Tuhan yang bersemayam di kedalaman diriku sendiri. Bagian 6. Setelah semua ini, engkau akan kembali sebagai versi yang tak tertandingi. Jiwa terpilih, jika engkau berdiri di hadapan cermin hari ini, apakah engkau benar-benar melihat siapa dirimu? Bukan wajah yang menua oleh lelah, bukan mata yang sedikit lebih redup karena kehilangan, bukan tubuh yang kerap dibungkam dunia yang terlalu bising, tapi jiwamu, ruhmu yang telah berkali-kali patah namun tidak musnah. Ruhmu yang dipahat perlahan oleh tangan-tangan takdir yang tak tampak. Dan hari ini telah sampai pada bentuk barunya, engkau telah kembali, tapi bukan sebagai dirimu yang lama, engkau kembali sebagai versi yang tak tertandingi, versi yang hanya bisa lahir lewat penderitaan paling dalam, kesepian paling sunyi, dan keruntuhan paling jujur. Engkau kini adalah hasil dari segala luka yang telah engkau peluk, segala harapan yang tidak pernah engkau bunuh, dan segala pertanyaan yang engkau simpan tanpa perlu dijawab. Engkau telah menjadi bentuk utuh dari seseorang yang pernah hancur, tapi memilih tidak menjadi serpihan yang menyakiti siapapun. Dan itulah kekuatan sejati. Bukan kekuatan untuk melawan, tapi kekuatan untuk tetap lembut, meski dunia telah mengeraskan banyak bagian dari jiwamu. Jiwa yang seperti ini tidak bisa ditandingi, karena ia tidak bermain dalam gelanggang yang sama lagi. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi memburu validasi, tidak lagi memaksakan cinta dari tangan yang tak mampu menggenggam tulus. Engkau tidak lagi berada di dimensi persaingan. Engkau telah berpindah ke dimensi kedalaman. Tempat di mana keberadaanmu cukup menjadi cahaya tanpa perlu membuat orang lain padam. Jiwa terpilih, engkau tidak menyadari ini, tapi seluruh proses hidupmu selama ini yang tampak acak dan menyakitkan sebenarnya sedang merakit dirimu secara presisi. Setiap kegagalan, setiap pengkhianatan, setiap rasa ditolak adalah bagian dari alat pemahat agung yang sedang membentuk wajah ruhimu. Kini wajah itu bersinar, tapi bukan kilau yang mencolok, melainkan cahaya dalam yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang belum pernah membasuh jiwanya dengan air mata malam. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang berubah darimu, mereka hanya merasa ada yang berbeda. Ada ketenangan yang engkau bawa ke dalam ruangan, ada energi yang menenangkan padahal engkau tak berkata banyak. Ada aura tak terlihat yang membuat mereka diam-diam ingin duduk lebih lama di dekatmu, seakan engkau sedang membawa sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa namai, kedamaian. Dan kedamaian itu, jiwa terpilih, bukan datang dari dunia luar. Ia datang dari reruntuhan batinmu yang engkau bangun kembali dengan kasih, dengan penerimaan, dengan keyakinan yang tidak goyah meski diterpa badai berkali-kali. Engkau kini telah menjadi tanah yang subur, tanah yang dulu tandus karena pengkhianatan dan luka kini siap menumbuhkan sesuatu yang suci. Dan siapapun yang engkau temui setelah ini akan merasakan bahwa mereka sedang bersentuhan dengan jiwa yang telah dilebur oleh langit. Jiwa yang tidak lagi reaktif, jiwa yang tidak lagi haus pujian, jiwa yang tidak lagi butuh dipahami oleh siapapun, karena telah memahami dirinya sendiri sepenuhnya. Itulah engkau sekarang. Versi baru ini tidak akan bisa ditiru, karena tidak ada yang bisa meniru perjalanan batin yang penuh luka tulus seperti milikmu.
Tidak ada yang bisa meniru keputusan untuk terus memilih percaya meski semua alasan untuk percaya telah dicabut satu persatu. Engkau kini menjadi simbol kebangkitan, tapi bukan kebangkitan yang gemuruh. Ini adalah kebangkitan yang senyap, yang lembut, yang tidak perlu pengakuan, dan justru karena itu semesta mulai mengatur ulang orbitnya di sekitarmu. Situasi akan berubah, orang akan datang dan pergi dengan lebih cepat, karena hanya yang selaras yang boleh tinggal. Rejeki akan muncul dengan frekuensi baru, bukan lagi dari kepanikan, tapi dari ketenangan. Engkau tidak lagi menarik dari kekurangan, engkau menarik dari kelapangan, dan hanya mereka yang hadir dengan energi keutuhan pula yang akan mampu menyentuhmu tanpa mengganggumu. Engkau kini telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri dan bagi mereka yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan. Tapi ingat, rumah ini bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang siap untuk diam di dalam kedalaman. Beberapa akan datang dan merasa takut. Tak mengapa, engkau tidak perlu mengubah dirimu agar mereka tetap tinggal. Karena rumah yang sejati tidak pernah memohon untuk dihuni. Ia hanya ada, dan mereka yang siap akan pulang. Jiwa terpilih, engkau kini telah kembali, dan tidak ada satupun yang bisa menyentuh versi ini kecuali mereka yang juga telah menempuh sunyi mereka sendiri. Maka berdirilah dengan lembut tapi tegak, berjalanlah dengan rendah hati tapi penuh cahaya, dan pancarkan dirimu ke dunia. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai ruang. Ruang yang pernah hancur dan kini menjadi tempat pulang bagi banyak jiwa yang kehilangan arah. Inilah engkau, versi yang tak tertandingi. Bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau telah menjadi apa adanya. Dan apa adanya itu adalah bentuk paling suci dari keberadaan. Bagian 7. Semua kekurangan telah menjadi pintu rahasia untuk menemukan keutuhan. Ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh dunia, bahwa seringkali kekurangan adalah peta rahasia, bukan kesalahan, bukan hukuman, tapi kompas tak terlihat yang diam-diam menuntunmu ke tempat paling suci dalam dirimu sendiri. Engkau pernah berpikir bahwa engkau terlambat sembuh, terlambat berhasil, terlambat dicintai. Engkau melihat sekelilingmu dan dunia seperti berlari cepat tanpa menunggumu. Engkau merasa kalah dalam perlombaan yang bahkan tidak pernah engkau daftarkan dirimu di dalamnya. Dan karena itulah, kekuranganmu terasa semakin berat. Engkau merasa ada yang salah pada dirimu. Mengapa yang lain bisa secepat itu? Mengapa mereka mendapat yang mereka minta? Mengapa engkau seolah-olah menjadi pengecualian dari cinta, dari rezeki, dari arah hidup yang jelas? Tapi dengarkan ini, jiwa terpilih. Tuhan tidak membangun keutuhan dari kemudahan. Tuhan membangun keutuhan dari kekurangan. Karena hanya di ruang kosonglah cahaya bisa masuk. Jika hidupmu selalu penuh sejak awal, engkau tak akan pernah tahu rasanya lapar yang membentuk kesadaran. Engkau tak akan pernah merasakan betapa tenangnya air saat engkau datang dari kekeringan panjang. Engkau tak akan pernah benar-benar bisa menghargai kasih jika engkau tak pernah merasa ditinggalkan. Kekurangan itu adalah lubang yang Tuhan izinkan hadir, agar engkau terdorong untuk mencari sumber yang lebih dalam daripada dunia. Dan hari ini, engkau telah menemukannya. Engkau telah menyadari bahwa semua hal yang pernah engkau anggap sebagai kekurangan adalah pintu-pintu. Pintu menuju ruang dalam yang selama ini terkunci. Ruang yang berisi keutuhanmu. Ruang yang tidak membutuhkan validasi eksternal. Ruang yang tidak akan goyah bahkan jika dunia sekali lagi membencimu. Ruang yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang cukup berani untuk tetap tinggal dalam kekosongan tanpa melarikan diri. Jiwa terpilih. Keutuhan bukan tentang tidak memiliki lubang,
Keutuhan adalah ketika engkau menyadari bahwa lubang itu tidak pernah bisa dihilangkan, tetapi bisa menjadi tempat tinggal cahaya. Kini, lubang-lubang itu telah dipenuhi bukan oleh dunia, melainkan oleh kehadiran Tuhan yang engkau temukan dalam sunyimu. Dan ketika Tuhan telah mengisi celah itu, engkau tidak akan pernah merasa kosong lagi, meski dunia menganggap engkau tidak memiliki apa-apa. Engkau akan berjalan di dunia dengan tenang, karena engkau tidak lagi mencarinya. Engkau telah menjadi ruang, menjadi cukup, menjadi sumber, dan mereka yang mendekat padamu akan merasakannya. Bukan dari kata-katamu, bukan dari penampilanmu, melainkan dari keheninganmu. Karena keheningan dari jiwa yang utuh tidak bisa ditiru. Engkau tidak akan terjebak lagi dalam pola lama, membuktikan, mengejar, membandingkan. Engkau telah melepaskan kontrak batin dengan rasa tidak cukup itu. Kontrak yang dulu membuatmu letih sepanjang hari. Kontrak yang membuatmu merasa harus terus menjadi versi yang disukai oleh orang lain. Hari ini, kontrak itu telah selesai. Engkau telah menandatangani perjanjian baru, perjanjian antara dirimu dan Tuhan, bahwa engkau akan hidup dari pusat keutuhan, bukan dari kebutuhan untuk dicintai oleh dunia. Dan dari pusat itulah segala hal akan berubah. Apa yang dulu tampak menjauh, kini mendekat. Apa yang dulu tertunda, kini bergerak. Apa yang dulu berat, kini mengalir. Karena engkau telah berada dalam frekuensi yang tidak bisa disentuh oleh rasa kurang. Mulai hari ini, engkau akan mengalami hidup yang terasa baru, bukan karena luar berubah, tapi karena dalammu telah menjadi ruang yang lapang. Dan ruang yang lapang adalah magnet. Ia tidak mengejar, ia hanya ada, dan yang selaras akan datang. Maka jika masih ada sisa luka dalam dirimu, tanyakan dengan lembut, apakah engkau pintu menuju keutuhan yang belum kubuka? Karena setelah perjalanan ini, engkau tahu satu hal, tidak ada yang perlu diperbaiki. Yang perlu dilakukan hanyalah membuka dan menerima bahwa seluruh perjalanan ini, seluruh luka, kekurangan, kehilangan, bukan gangguan dalam perjalanan. Mereka adalah perjalanan itu sendiri, jiwa terpilih. Engkau telah sampai, dan saat engkau menoleh ke belakang, engkau akan menyadari, segala yang dulu membuatmu hancur adalah bahan yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun dirimu yang sekarang. Keutuhanmu adalah mahakarya dari puing-puing yang engkau pilih untuk tidak dibenci. Dan karena engkau memilih untuk tetap mencintai hidup, meski dalam keadaan terluka, Tuhan pun memilih untuk mengangkatmu, menetapkanmu dan memahkotaimu dalam bentuk paling tinggi dari keberadaan seorang manusia, kesadaran. Jiwa terpilih, engkau telah melewati segalanya dan kini engkau adalah rumah bagi kehadiran Tuhan. Jiwa terpilih, sekarang diamlah sejenak. Tarik napas panjang dan tenang. Izinkan seluruh lapisan jiwamu mencerna apa yang telah engkau lewati, karena engkau tidak sedang mendengarkan cerita orang lain. Engkau sedang menyaksikan bayanganmu sendiri yang perlahan menyatu kembali menjadi cahaya. Inilah titik pulang, tempat di mana engkau tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa dirimu. Tempat di mana engkau tidak lagi merasa harus membenarkan mengapa engkau terluka begitu dalam. Tempat di mana engkau hanya diam. Dan diam itu telah cukup menjadi pernyataan bahwa engkau telah melewati semuanya. 13 Desember 2025 bukan sekadar tanggal yang terukir di kalender waktu. Ia adalah hari ketika seluruh semesta menjadi saksi bahwa engkau seorang jiwa yang pernah hancur, yang pernah hampir menyerah, yang pernah hilang arah, telah selesai diuji. Ujian terakhir bukan tentang kemampuan, bukan tentang seberapa besar engkau sanggup mengangkat beban. Ujian terakhir adalah tentang apakah engkau tetap memilih percaya ketika tidak ada satupun alasan logis untuk melakukannya? Dan engkau telah memilih percaya. Engkau tidak melarikan diri meski engkau bisa. Engkau tidak menyalahkan dunia meski engkau punya alasan. Engkau tidak menyerah meski semua jalan tampak buntu, dan karena itu bukan hanya semesta yang melihatmu,
Tuhan sendiri mencatatmu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai penyintas sunyi yang agung, sebagai jiwa yang dipanggil untuk mendidik dunia, bukan dengan kata-kata, tapi dengan cara hidupnya yang lembut dan dalam. Kini engkau tidak perlu apa-apa lagi, karena yang engkau butuhkan bukan lagi di luar dirimu. Yang engkau butuhkan telah engkau temukan di dalam kesadaran, ketenangan, dan kedekatan yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan, karena Tuhan telah engkau izinkan tinggal menetap di dalam rumah jiwamu. Engkau telah menjadi rumah, bukan tenda sementara yang dibangun dari keinginan-keinginan duniawi, tetapi rumah abadi yang dibangun dari pondasi kerendahan hati, batu bata keikhlasan, dan atap kasih yang tidak bergantung pada siapapun untuk tetap berdiri. Siapapun yang masuk ke dalam hidupmu setelah ini akan merasakannya, bahwa engkau adalah rumah, bahwa mereka tak perlu pura-pura untuk disambut, bahwa mereka bisa meletakkan topeng-topeng dunia dan menjadi diri mereka sendiri. Karena engkau tidak lagi mencintai dari rasa butuh, engkau mencintai dari rasa penuh. Dan dari ruang ini, hidupmu akan mengalir seperti sungai yang tahu kemana ia harus pergi, tanpa tergesa, tanpa takut kehilangan, karena tidak ada lagi kekurangan yang menjadi pangkal kecemasan. Yang tinggal hanyalah kelapangan yang menerima segala yang datang dan melepaskan segala yang harus pergi, dengan keanggunan batin yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah selesai dengan luka-lukanya. Jiwa terpilih. Semesta tidak pernah berhutang padamu, tetapi mulai hari ini ia akan membalas dengan cara yang tidak bisa engkau duga, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai cermin dari siapa engkau kini telah menjadi. Jiwa yang telah kembali ke dirinya sendiri, dan karena itu tidak ada satupun di alam semesta ini yang berani menguranginya lagi, sebab engkau telah menyatu dengan jalanmu, dengan lukamu, dengan waktumu, dengan kehendaknya, dan mereka yang pernah meragukanmu tidak lagi penting. Karena engkau tidak datang untuk dilihat, engkau datang untuk menerangi. Diam-diam, tulus, tajam, mulai hari ini engkau akan berjalan dengan lebih pelan, tapi setiap langkahmu adalah gema, setiap diammu adalah suara, setiap senyummu adalah pelukan dari Tuhan yang bekerja lewat wujudmu sendiri. Inilah kamu sekarang, bukan lagi jiwa yang mencari tempat, tapi jiwa yang telah menjadi tempat itu sendiri. Selamat tinggal pada segala bentuk kekurangan. Selamat tinggal pada rasa tidak cukup. Selamat tinggal pada siapapun dan apapun yang pernah membuatmu mengira bahwa hidupmu tidak layak untuk penuh. Karena hari ini, engkau telah membuktikan bahwa keutuhan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dan engkau telah menjaganya. Di dalam gelap, di dalam sunyi, di dalam sabar yang tidak terlihat siapapun. Dan karena itu, engkau kini tidak bisa dikalahkan. Bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau tidak lagi melawan hidup. Engkau telah menyatu dengannya, maka tutup matamu sejenak dan katakan pada dirimu sendiri, aku pulang ke dalam diriku sendiri. Dan disinilah Tuhan menungguku sejak awal. Terima kasih telah membuka hatimu bagi naskah ini. Jika engkau merasa disapa, disentuh, atau disembuhkan oleh suara ini, tekan like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar satu kata yang engkau rasakan sekarang, beserta alasan mengapa kata itu menggambarkan perasaanmu setelah perjalanan ini. Engkau tidak sendiri, karena engkau telah sampai pada kedalaman yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Kita akan bertemu lagi di ruang berikutnya, di tanggal-tanggal berikutnya, di lapisan-lapisan cahaya yang lebih tinggi. Tapi untuk malam ini, cukup diam, tersenyumlah, dan biarkan seluruh semesta tahu bahwa engkau telah menang.